yang telah ditentukan. Cuma kadang-kadang kita selalu disuguhkan dengan cara-cara yang tidak berkesesuaian dengan ini kehakiman, undang-undang kehakiman. Kita ini punya landasan hukum. Satu, Undang-Undang nomor 8 tentang Undang-Undang nomor 8 tahun 2004. Tentang apa? Tentang peradilan umum. Kemudian ada namanya Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang apa? Kekuasaan kehakiman. Lalu ada lagi Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang apa? Tentang KUHP. Jadi tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Nah, pada bab 1 ya KUHP itu, bab 1 menerangkan. Bab 1 KUHP menerangkan bahwa ya itu bab 1 pasal 1. Saya ingin bacakan dulu tentang konsideran. Pertimbangan. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum, dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya. Ya, ini pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi pemerintahan. Jadi maksudnya negara ini menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Ya. Itu. Kemudian di dalam bab 1 di situ disebutkan benar ya bahwa mulai dari yang namanya penyidikan, penyidik pembantu, penyelidik dan penyelidikan itu ada masuk di dalam KUHP. Kemudian jaksa adalah merupakan pejabat yang diberi wewenang undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut umum adalah jaksa yang sedangkan hakim adalah pejabat peradilan, pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sebuah perkara. Ya, hakim itu mengadili sedangkan perbuatan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana ataupun perdata berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak. Di sidang pengadilan dalam hal dan menuntut dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini. Itu bab 1 pasal 1 ya di KUHP. Kemudian masih banyak lagi, saya tidak perlu terlalu jauh. Lalu pada bab 2 pasal 2 mengatakan ruang lingkup berlakunya undang-undang ada di peradilan. Jadi undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara. Jadi pasal 2 bab 2 mengatakan bahwa ruang lingkup berlakunya undang-undang. Jadi maksudnya di peradilan. Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum. Pada semua tingkat peradilan. Sedangkan bab 3 dasar peradilan. Jadi peradilan dilakukan menurut tata cara yang diatur undang-undang hukum acara. Jadi sebetulnya sudah cukup jelas, ya. Lalu yang namanya bab 4 itu tadi bab 3 ya. Bab 3 mengatakan dasar peradilan. Peradilan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi peradilan itu tidak boleh keluar dari KUHP. Ya. Kalau sampai peradilan ini keluar dari KUHP, ini berarti sudah namanya cacat formil. Jadi kalau bapak-bapak pernah mendengar namanya cacat formil, berarti tidak sesuai dengan undang-undang. Ya.
Sedangkan disebutkan bahwa pada bab 4 yang mulai dari pasal 5 dan seterusnya, ya, bab 4 dan seterusnya, itu diterangkan bahwa penyidik JPU sebagai pengacara negara, kemudian hakim, itu harus tunduk dan taat pada buku yang satu ini, KUHP. Di dalam sini juga diatur tentang bantuan hukum dan penasihat hukum. Tetapi karena penasihat hukum bukan merupakan alat kelengkapan negara dalam menegakkan hukum, maka tidak ada batasan bagi pengacara, ya, seperti sebagaimana yang diberikan kepada penyidik, JPU dan hakim. Nah, saya perlu menyampaikan kepada kita bahwa pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum yang A mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ya, bertujuan untuk mewujudkan tata cara kehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Ini adalah dasar, landasan atau pertimbangan. Kemudian B, bahwa peradilan umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini jelas. Tetapi kadang-kadang kita tidak menyaksikan itu. Yang namanya tulisan ini memang ada. Hanyalah mereka yang ngotot, yang gencar melakukan perlawanan ini bisa mendapatkan ini. Tapi kepada masyarakat yang selama ini sering kita saksikan mengeluh, tanah saya, Pak, itu sertifikat atas nama ibu saya, tapi kok bisa tanah saya itu adalah hasil dari ibu dan bapak saya, tapi kok bisa ya disertifikatkan pakai orang lain. Kemudian, Pak, tanah saya, sertifikat saya tiba-tiba sudah berubah. Loh, kok gimana rumusnya? Ya, kami pernah pinjam uang di bank, Pak, tapi ternyata setelah kami macet sedikit, macet 1 bulan 2 bulan langsung sudah balik nama, Pak. Nah, ini karena memang sebetulnya dasar peradilan umum itu sudah jelas. Tetapi para pelaksana alat-alat kelengkapan negara ini, yaitu tadi, itu berkolaborasi dengan kadang-kadang pengacara kuasa hukum yang nggak benar, ya, kemudian datanglah kepada aparat penegak hukum lain, akhirnya sudah. Jadi yang benar jadi salah, yang salah dibenarkan. Nah, kemudian pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Jadi ini benar, menarik. Tapi apa yang terjadi? Pencari keadilan, terutama kalau udah punya uang, ya itu tadi, dia tidak bisa bayar pengacara, kemudian dia hanya pasrah, yaitu sedih. Ya, masih dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, bahwa hakim sebagaimana ketentuan pasal 5. Oh, ini sudah masuk dalam kekuasaan kehakiman. Bahwa hakim sebagaimana ketentuan pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 1. Hakim adalah hakim konstitusi yang wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini terus terang saja nih tulisannya begini. Tapi kadang-kadang apa yang terjadi tergantung dari upaya. Masih bicara pasal 5. Ini tadi ayat 1. Ayat 2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercelah.